Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Samsul Umar di channel Maraja Organik. Teman-teman sekalian, dengan adanya komentar dan permohonan dari teman-teman yang sering hadir menonton channel kami, memberikan permohonan supaya dibuatkan cara membuat pupuk, yaitu pupuk bionuklir. Nah, teman-teman, hari ini kita akan memadukan antara pupuk bionuklir dengan biotron. Jadi lagi fenomenal untuk mencukupi kekurangan pupuk di tengah-tengah petani padi kita atau petani-petani jagung, cabai ataupun bawang merah. Nah, ini kami akan memadukan antara pupuk bionuklir dengan biotron. Nah, di mana biasanya ini dipisahkan. Jadi selain membuat pupuk bionuklir, dibuat juga pupuk biotron. Nah, kalau biotron itu bahan utamanya dari arang. Jadi arang yang sudah dihaluskan, seperti ini bentuknya. Nah, inilah yang ditambah dengan NPK. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan ini kita memberikan NPK-nya dari NPK Mutiara 1616. Terus kita menambahkan juga ada molase, ditambah lagi ada tepung. Ini sudah berbentuk tepung dari arangnya. Jadi arang ini diaktifasi dengan cara dihaluskan. Terus kita menggunakan kelor untuk tambahan di bionuklirnya. Ditambah lagi kita menambahkan garam krosok agar nanti pupuknya tidak terlalu asam. Terus kita menggunakan ragi untuk aktivatornya. Jadi inilah bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat perpaduan antara bionuklir dan biotron. Untuk airnya kita menggunakan air kelapa. Jadi air kelapa ini yang nanti akan kita gunakan untuk melarutkan. Nah, teman-teman, kita mulai tahap pertama, yakni kita menggunakan dulu tepung atau arang kelapanya. Jadi kita masukkan dulu. Nah, ini kurang lebih 50 mili. Kita gunakan 50 mili. Nah, kita sambil masukkan airnya supaya tidak tersumbat. Terus kita menggunakan 50 mili juga di tepung kelornya. Ini 3 sendok kurang lebih untuk 50 mili. Ini kita tambahkan airnya supaya turun. Nah, kita menggunakan molase sebanyak 50 gram. Jadi ini kurang lebih 50 gram. 50 mili maksudnya untuk molasenya. Terus kita menggunakan NPK-nya ini kurang lebih 50 mili juga atau 3 sendok. Ini 3 sendok kurang lebih kita berikan.
Gini. Seharusnya ini kita buat di laboratorium. Kita ada laboratorium, tapi saat ini lagi rehab labnya, jadi sementara kita menggunakan di ruangan ini dulu. Nah teman-teman, langsung kita tambahkan lagi airnya supaya semuanya terlarut. Terus tambahkan garam krosoknya. Tambahkan garam krosoknya 1 sendok saja. Ini kurang lebih 20 ml. Lalu ditambahkan aktivatornya. Kita menggunakan ragi saja, karena ini ragi ini termasuk yang paling murah, jadi kita menggunakan ragi saja daripada kita membeli M21 atau jenis aktivator yang lain. Nah, untuk lebih menghemat biaya, karena tujuan kita membuat ini adalah untuk menghemat biaya bagi teman-teman petani agar bisa mendapatkan pupuk yang murah seperti itu. Nah, ini teman-teman udah terlarut semua. Jadi kurang lebih ini di takarannya 500 ml. Jadi ini 500 ml. Ini gelembung. Jadi airnya ini sampai di sini di 500 ml. Nah, teman-teman, ini kita tutup, kita diamkan kurang lebih selama 10 hari. Jadi dari perpaduan antara bionuklir dan biotron ini akan sangat efektif untuk digunakan pada tanaman kita. Begitu ini sudah 7 hari atau 10 hari paling bagus, dia akan menjadi pupuk yang full nutrisi. Jadi NPK-nya sudah ada dari mutiara, terus nanti asam aminonya dari tepung kelor, terus mineral-mineralnya ditambahkan dari garam, untuk glukosanya itu dari molase. Nah, nanti pengikatnya digunakan tepung arang. Arang ini dari tepung arang kelapa yang kita gunakan, dihaluskan seperti tepung. Nah, inilah nanti yang akan menjadi perpaduan antara bionuklir dengan biotron. Jadi pasti ini bukan lagi di antara keduanya, tapi bioaftur. Jadi karena antara bionuklir dengan biotron, maka ini pasti akan lebih dahsyat daripada bionuklir dan biotron, karena ini dipadukan dua-duanya, sehingga ini kita beri nama dengan nama bioaftur. Nah, kenapa bio? Karena ada mikroba. Nah, jadi bio itu artinya hidup atau tumbuh. Kenapa disebut dengan bioaftur? Karena ini perpaduan antara bionuklir dengan biotron. Ini ketika sudah 7 hari nanti sebaiknya disaring, karena dari tepung arang ini tidak terlalu halus, maka perlu nanti disaring supaya tidak tersumbat di hand sprayernya. Nah, untuk dosis ini dengan takaran yang seperti tadi ini cukup 50 ml per tangki. Jadi 50 ml per tangki ini untuk tanaman padi yang masih vegetatif, 100 ml per tangki untuk padi generatif. Begitupun untuk tanaman jagung, tanaman cabai ataupun tanaman bawang. Ini bisa memenuhi unsurnya, NPK-nya sudah ada, asam aminonya sudah ada, mineral-mineralnya sudah ada, glukosanya sudah ada juga mikrobanya. Jadi antara jamur kafan tadi sudah ada di sini. Nah, inilah yang akan nanti menjadikan tanaman kita lebih subur, terhindar dari serangan penyakit, dan lebih hebatnya lagi karena nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman sudah ada semua. Kalau asam aminonya mau ditambah dengan telur ayam, itu juga bisa. Terus di sini tadi ada air kelapa, itu juga penuh dengan asam amino di situ, sehingga ini mengakibatkan akan menjadi sangat super. Nah, ini teman-teman, kalau aktivasinya selama 10 hari, itu biasanya kalau kita tidak menggunakan
bahan seperti ini biasanya akan bergelembung kalau dimasukkan di jerigen atau dimasukkan di botol, ini akan bergelembung karena gasnya akan keluar. Nah, makanya kami menggunakan alat lab seperti ini agar kita begitu memfermentasi ini bisa lebih efektif. Begitu teman-teman uraian kita cara membuat pupuk perpaduan antara bionuklir dengan biotron yang kita beri nama dengan bioaftur. Inilah kehebatannya, karena pasti ketika diaplikasikan nanti ini sangat cepat reaksinya di tanaman. Demikian teman-teman ulasan kita hari ini, semoga bermanfaat, menginspirasi teman-teman semua agar bisa menjadikan ini sebagai alternatif pupuk di tengah-tengah kelangkaan pupuk bersubsidi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.